smart viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat menarik. Benar gak tuh, Nathan? Betul banget, dan sekarang kita udah bersama dengan Mas Kausar dari Dimsan 49. 49, yay, welcome Mas. Halo Mas Kausar. Yes, thank you. Sehat-sehat ya, ini lagi posisinya kayaknya lagi di kantor nih Mas Kausar ya? Iya, kebetulan lagi di kantor saya. Oke, nah ini berarti ini kan Mas Kausar datang dari Dimsum 49, jadi dari namanya aja udah pasti tahu lah ya, ini bisnis yang rotasinya di dimsum gitu. Nah, tapi Mas Kausar, ini aku kan udah kepo-kepoin juga Mas Kausar ini memang dulu ceritanya bisa sampai untuk membangun si Dimsum 49 ini kurang lebih aku udah ada nyari-nyari ulik-ulik lah gitu. Nah, tapi ini kita pengen tahu juga nih buat smart viewers, siapa tahu dia apalagi di masa pandemi kayak gini mungkin pengen ada usaha bangun usaha, pengen investasi dan lain-lain, mungkin kita pengen ulik-ulik nih sama Mas Kausar. Nah, Mas Kausar, ini dari Dimsum 49 dulu nih, kan ini ngomongin bisnis. Dulu emang ada hubungan background berhubungan dengan bisnis atau enggak nih Mas Kausar? Mungkin dulu ada dari turunan dari orang tua, atau mungkin dari ada latar belakang pendidikan dan lain-lain. Mas Kausar gimana sih awalnya? Oke, jadi latar belakangnya bisnis ya. Saya awalnya udah dikenalin bisnis dari orang tua ya, dari kebetulan ibu saya. Ibu saya ini jualan lukisan papirus. Jadi ibu saya impor lukisan papirus dari Mesir gitu ya. Nah, saya biasanya yang bawa tuh. Jadi dari Mesir, saya SD di Mesir saat itu gitu ya. Nah, ketika ada kebutuhan papirus, saya bawa tuh papirus dari Mesir ke Indonesia gitu. Nah, saya biasa ikut ibu saya kayak jualan dari bazar gitu ya. Misalnya PRJ dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, memang mulai terbentuk dari sejak SD, saya kelas 6 itu masuk pesantren. Saya kelas 6 masuk pesantren. Nah, di pesantren ini banyak hal-hal yang menurut saya, misalnya makanannya gitu ya, dari makanan kiriman dari ibu saya gitu ya. Jadi dulu ada momogi gitu ya. Saya kirim ke momogi, ibu saya kirim jadi paket gitu ya, makanan bulanan. Tapi saya nggak terlalu suka gitu ya, nggak terlalu suka momogi. Ya gitu, saya nggak terlalu suka momogi. Nah, akhirnya gimana caranya saya bisa beli makanan di sana, karena di sana banyak makanan yang menurut saya unik-unik gitu ya, kayak misalnya ada martabak mie, terus ada sambal cumi, sambal teri gitu ya. Nah, saya lebih suka makanan-makanan seperti itu. Nah, dulu saya mikir gimana caranya gue bisa beli makanan itu tuh gitu kan. Tapi dengan si momogi ini gitu. Jadi ya udah gue coba aja, gue tawarin ke teman gue gitu kan. Bro, lu mau nggak nih gitu kan? Lu bayarin deh 1.000 gitu kan. Jadi awal mulanya dari situ gitu. Akhirnya dia beli 1.000, nah gue beli dah tuh sambal gitu kan, sambal cumi, sambal teri kayak gitu. Jadi awalnya terbentuknya udah pertama dari orang tua yang memang memberikan banyak inspirasi gitu dari gue ikut sertakan dalam usaha beliau juga gitu. Lalu mulai SD, SMP, SMA di pesantren, misalnya ada kebutuhan komputer gitu ya, gue beli komputer di Harko Mangga 2 gitu, ngerakit. Nah, nanti gue jual ke teman gue kayak gitu. Jadi awalnya dari situ. Oke, itu berarti semua udah berawal dari zaman masih beranjak sekolah di SD SMP itu ya berarti ya? Yes, betul banget gitu. Jadi saat SD SMP. Wah, ini salah satu jiwa pembisnis yang yang sudah direncanakan kali Mas ya. Udah dilatih, diterpa dulu sampai akhirnya bisa bentuk bisnis sendirinya. Ini luar biasa sih, perjuangannya lama banget ya Mas. Iya. Jadi dibenturkan dengan keadaan juga ceritanya nih. Jadi di pesantren kebetulan gue kan anak ke-7 gitu ya dari 7 bersaudara. Nah, di pesantren itu kakak-kakak gue juga masih ada 4 orang yang di pesantren itu gitu kan. Nah, ya secara finansial juga gitu kan agak kurang. Jadi gue harus mikir otak juga nih gimana caranya gitu kan. Gue bisa gitu kan. Tapi ya alhamdulillah ada jalannya gitu. Keren. Mas, terus aku penasaran sama namanya sendiri Mas. Kenapa akhirnya tuh milih nama Dimsum 49? Kenapa nggak angka yang lain gitu Mas? Ya. Oke. Jadi kenapa angka 49?
Di sini bukan 49 ya, tapi 49. 49. Oke. 49. Yes, gue dari pesantren gitu ya. Nah, ceritanya saat ada khutbah Jumat gitu ya, khutbah Jumat, gue bawain khutbah itu ada ayat di surat An-Nisa, surat 4 ayat 9 gitu ya. Itu berbarengan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional isinya adalah untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Gitu. Nah, awalnya dari situ gitu. Nah, ternyata disambut baik oleh pimpinan pondok pesantren, Syekh Abdul Salam Panji Gumilang, bahwasanya kamu harus meneruskan perjuangan gitu ya. Maksudnya untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Gitu. Nah, akhirnya dari situ terngiang-ngiang terus tuh, terngiang-ngiang gitu kan. Gue harus bisa nih gimana caranya gitu kan. Karena saat itu gue juga posisinya adalah kalau di sana ada namanya itu Menteri Ekonomi gitu ya. Jadi jadi kayak OSIS-nya tapi bagian perekonomian santri kayak gitu. Nah, dari situ pikir terus, nah akhirnya gue jadikan dasar gitu, surat 4 ayat 9 yang mana isinya untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Jadi adalah Dimsum 49 ini sebagai wadah untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah bagi masyarakat Indonesia. Wah, mantap. Waduh, maknanya dalam, guys. Benar. Amin. Nanti memang karena ya berawal dari doa, nanti akan tentu akan berjalan dengan lancar gitu lah ya. Wih, super banget nih Mas. Amin. Oke. Nah, ini tadi kan udah sempat diceritain dikit mengenai awalnya karena memang juga ada keterbatasan ekonomi, jadi memang mau nggak mau ya harus gitu kan dari Mas Kausar ya untuk bergerak gitu. Nah, setelah akhirnya ini udah, berarti tadi belum kita bahas, ini udah Dimsum 49 ini dari tahun berapa Mas? Kalau Dimsum 49-nya ini dari tahun 2018. 2018? Oh, 2018. Yes. 2015 itu saya mendirikan Siomay. Oke. Nah, oke. Nah, ini transisi jadi akhirnya setelah, ya. Untuk jadi Dimsum 49 ya? Iya. Oke. Jadi 2015 setelah 2013-14 ini nyari jati diri gitu ya. Intinya pada saat mulai usaha gitu ya di selalu SMA masih ada ego, gue pengen bisnis yang kelihatan orang ini bagus gitu ya. Gue pengen bisnis yang menurut pandangan orang lain ini wah keren gitu ya. Jadi dulu gue ngelihat bisnis-bisnis kayak contoh misalnya bisnis Siomay gitu ya, itu kayaknya bukan gue banget nih gitu kan. Gue pengen sesuatu yang wow gitu kan saat itu gitu ya. Nah tapi ternyata setelah gue jalanin bisnis yang wow dan lain sebagainya, ya gue bangkrut juga gitu ya. Gue pinjam duit dari orang gitu ya, ternyata nyisain utang gitu ya. Di akhir 2014 nyisain utang, dan di titik rendah itu gue cuma punya motor, itu pun motor dari motor kakak gue gitu ya. Gue berpikir gue pengen jualan siomay gitu. Kenapa? Karena gue lihat siomay ini udah jadi makanan pokok, seperti makanan pokok ya, kudapan pokok masyarakat Indonesia. Dan gue suka lihat tuh kalau di pasar gitu kan ada penggilingan siomay gitu kan. Kayaknya bisa nih gue jualan siomay dulu deh gitu kan. Jadi awalnya dari situ 2015 gue coba beraniin diri untuk jualan siomay dengan niatan gue pengen jualan siomay keliling pakai motor awalnya gitu ya. Nah, tapi Allah berkehendak lain, ibu gue ngasih informasi nih, coba kamu jualan dari bazar ke bazar gitu ya. Ya udah akhirnya mulai jualan dari bazar ke bazar dan ternyata responnya bagus, tapi ada kendala untuk mengembangkan pasar gitu. Kenapa? Karena di Indonesia ini sudah banyak yang jualan siomay gitu. Dari yang mulai gerobakan sampai yang mulai restoran juga gitu. Nah, di situ mulai berpikir lagi gimana untuk bisa mengembangkan gitu ya. Di tahun 2017 gue mulai buka toko di Tokopedia gitu ya. Jadi ngelihat iklan gitu ya. Coba deh, ini kayaknya udah zamannya harus jualan online gitu ya. Gue coba buka di Tokopedia gitu kan. Nah, terus gue lihat di situ ada dimsum gitu ya, ada dimsum gitu kan.
kayaknya boleh nih masih sejalan dengan siomay gitu kan. Nah akhirnya gue kerjasama sama pabrik dimsum. Jadi gue jadi reseller dulu gitu kan. Gue jadi reseller dulu, jualan jualan dari produk mereka, gue repack, gue kasih brand sendiri gitu kan. Nah disitulah baru muncul Dimsum 49 gitu. Nah akhirnya setelah kerjasama pada akhirnya kenapa kita nggak coba bikin sendiri gitu ya? Karena setelah gue lihat permintaan pasarnya ternyata banyak gitu ya. Ya udah akhirnya kita mulai coba bikin sendiri 2018. Kita mulai bikin sendiri, ternyata permintaan pasar drastis banget gitu ya, dan khususnya dari penjualan online gitu. Jadi penjualan online pun di awal itu ya dari Tokopedia gitu ya, terus di awal buka lapak seperti itu. Jadi awalnya kenapa ada di Dimsum 49? Karena melihat peluang yang ada di pasar marketplace seperti itu. Oke, itu dia. Iya, iya memang tadi juga waktu pas beberapa kemarin ya kalau nggak salah aku juga pas lagi ngepoin Mas Kausan, terus ngeliat kan, wah ini kenceng banget nih ada kayaknya sama Tokopedia ini. Oh ternyata memang salah satu berawalnya memang akhirnya untuk beranjak ke bisnis online-nya itu ya karena lewat Tokopedia itu gitu ya Mas Kausar ya. Yes, betul banget. Dan akhirnya memang apalagi gue memulai Dimsum 49 ini bukan kayak misalnya jualan di pinggir jalan gitu ya, terus ada pembeli dan lain sebagainya, enggak gitu. Gue memulai Dimsum 49 ini dari kelas di rumah gitu ya, di rumah dengan karyawan seadanya. Kita nggak pernah, di awal itu kita nggak punya namanya tim sales gitu. Jadi benar-benar kita menggunakan Tokopedia gitu ya, Tokopedia marketplace gitu ya. Tapi bagaimana dari interaksi awal seperti itu gitu ya, kita bisa service customer yang beli di kita untuk jadi reseller seperti itu. Oke. Terus Mas, aku penasaran sih kayak untuk awal mulainya, kan tadi Mas bilang awalnya reseller dulu, terus kemudian akhirnya beranjak untuk bikin bisnis sendiri ya kan. Nah, berarti sebenarnya belum ada background untuk meracik resep gitu dong Mas awalnya? Yes, jadi di awal itu memang belum ada background ya. Tapi karena tuntutan utamanya pas saat di siomay gitu ya. Jadi gimana gue harus bisa bikin siomay saat itu gitu ya. Pola pikirnya gimana buat bikin siomay gitu kan. Jadi itu trial error bikin resep itu 1 tahun untuk siomay gitu ya. 1 tahun resep yang sesuai, yang cocok, terus bumbu kacangnya juga yang sesuai, yang enak gitu ya. Wah itu susah tuh Mas. Ya, tapi enaknya itu versi gue doang gitu ya. Versi gue nih, tapi gue nggak tahu juga versi orang lain enak apa enggak gitu kan. Iya. Nah, pas di Dimsum, mulailah berpikir gitu ya. Jadi pas mulai Dimsum ini juga resep itu awalnya nggak fix langsung resep yang hari ini gitu. Jadi tetap dari Tokopedia gitu kan, transaksi dan lain sebagainya, terus kita minta feedback gitu. Terima kasih telah berbelanja gitu kan, terus untuk dari sisi rasa apakah ada saran dan lain sebagainya gitu. Oh Mas ini kurang manis gitu, oh ini kurang gurih gitu ya, oh teksturnya perlu diperbaiki bla 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 gitu kan. Nah kita ramu dari sekian banyak customer, nah akhirnya kita cari yang dominan gitu. Dari dominan itu akhirnya kita formulasikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Oke. Wah ini sudah jelas ya. Ini gue makin penasaran ya. Si Dimsum ini tentu banyak perkembangan lah dari bisnis dan juga cita rasanya gitu kan. Nah, Smart Viewers, ngomongin mengenai cita rasa ini kita tahan dulu karena ada yang mau lewat. Karena habis ini kita juga akan langsung icip-icip sama Hana dan kita sembari kita ngobrol-ngobrol sama Mas Kausannya lagi mengenai Dimsum 49-nya lebih dalam lagi gitu, dari pemesanan, bisnisnya dan lain-lain gitu. Oke, buat yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.